Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu calon guru penggerak. Pada video kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.2 pembelajaran sosial dan emosional. Pertanyaan pemantik 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial dan emosional? Dalam hal pengetahuan, saya mendapatkan pengetahuan baru bahwa pembelajaran sosial emosional menjadi salah satu cara untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, sehingga tidak hanya fokus memperhatikan kemampuan otak atau kognitif dari siswa tersebut, tetapi saya juga harus memperhatikan psikis atau suasana hati emosional dari siswa tersebut. Dalam hal keterampilan, saya mendapatkan keterampilan baru tentang bagaimana membuat sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam kegiatan pembelajaran sehingga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan belajar murid dengan baik. Dalam hal sikap, yaitu dengan keterampilan sosial emosional yang saya miliki, maka hal tersebut mempengaruhi cara berpikir saya, tingkah laku, perbuatan, dan sikap saya yang menunjukkan kematangan tingkat sosial emosional yang saya miliki, di antaranya kesadaran kemampuan mengelola emosi, menetapkan dan mencapai tujuan positif, atau pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati terhadap orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif atau kemampuan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Pertanyaan pemantik 2. Apa kaitan pembelajaran sosial dan emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara modul 1.1, yaitu melalui pembelajaran sosial emosional, guru dapat menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah, sehingga tercipta kondisi yang nyaman, sehat, dan bahagia bagi murid. Hal ini sejalan dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni menuntun segala kodrat anak agar tercapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya sehingga anak menemukan kemerdekaan dalam proses belajarnya. Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan nilai dan peran guru penggerak modul 1.2, yaitu dengan memahami dan memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak kepada murid, mandiri, reflektif, inovatif, dan kolaboratif, seorang guru akan lebih mudah dalam menerapkan pembelajaran sosial dan emosional melalui perannya sebagai pemimpin pembelajaran. Selain itu, melalui nilai dan peran guru penggerak juga dapat menciptakan well-being dalam lingkungan sekolah. Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan visi guru penggerak modul 1.3, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional dapat mewujudkan visi yang diharapkan dengan melakukan prakarsa perubahan melalui mengintegrasikan 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, kemampuan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, sehingga diharapkan dapat mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan budaya positif modul 1.4, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru dan murid mengenali dan memahami emosi masing-masing sehingga mampu mengontrol diri dan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, aman, dan nyaman yang berpengaruh dalam penerapan budaya positif di sekolah maupun keyakinan kelas dengan sebaik mungkin.
Kaitan pembelajaran sosial emosional modul 2.2 dengan pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1, yaitu dalam pembelajaran sosial emosional, guru mengidentifikasi perasaan dan emosi murid. Hal ini sejalan dengan pembelajaran berdiferensiasi yang memetakan kebutuhan murid, diantaranya kesiapan, minat, dan profil belajar murid dengan gunakan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga pembelajaran dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan murid agar pembelajaran semakin menyenangkan dan bermakna, serta dapat mewujudkan merdeka belajar. Sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa memikirkan dan memperhatikan kejiwaan, dalam hal ini emosional atau suasana hati murid, bukan merupakan hal yang penting. Saya juga berpikir kompetensi sosial emosional murid akan muncul dengan sendirinya seiring dengan pertambahan usia murid tersebut, sehingga dalam proses pembelajaran saya hanya fokus pada ketercapaian ketuntasan materi pembelajaran dengan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi saja. Namun, setelah mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa pembelajaran berdiferensiasi belum cukup untuk mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran berdiferensiasi bisa diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional agar keterampilan sosial emosional dapat ditumbuhkan dari dalam diri murid dari sejak dini. Oleh karena itu, sangat penting sekali untuk memperhatikan kejiwaan, dalam hal ini emosional atau suasana hati murid, sehingga siswa bisa lebih siap secara mental, sosial, dan emosional dalam mengikuti pembelajaran. Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan kebutuhan belajar dan lingkungan yang aman dan nyaman untuk memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensi akademik maupun kesejahteraan psikologis atau well-being. Tiga hal mendasar dan penting yang saya pelajari adalah menerapkan 5 keterampilan sosial emosional, yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan melakukan teknik stop dan mengimplementasikan kompetensi sosial dan emosional, yaitu pengajaran KSE secara eksplisit, integrasi KSE dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, dan penguatan pembelajaran KSE, pendidik dan tenaga pendidikan di sekolah. Pertanyaan lanjutan berkaitan dengan nomor 2, perubahan yang akan saya terapkan di kelas dan di sekolah bagi murid dan bagi rekan sejawat adalah bagi murid, yaitu memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler, menerapkan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran melalui integrasi praktik mengajar guru dalam konten dan strategi pembelajaran, menciptakan iklim kelas dan budaya sekolah dengan melibatkan murid dalam memecahkan masalah dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam kelompok. Bagi rekan sejawat, yaitu menjadi teladan bagi rekan guru seperti menyadari tugas dan tanggung jawab sebagai pendidik, menerapkan teknik stop dalam manajemen diri, menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun, bersikap empati terhadap sesama rekan sejawat, menerapkan teknik POC dalam pengambilan keputusan, dan melakukan praktik berbagi baik atau diseminasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan keterampilan sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Demikianlah pemaparan video dari saya. Sebelumnya, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pantun. Padi habis tinggal jerami, bakar dulu hingga bersih. Rupanya presentasi saya sampai di sini. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.